Kami persilakan kembali kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan atas nama Mas Putra ya. Baik Mas Putra untuk boleh berdiri dan akan dijawab oleh Ustadz Ozan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Solahuddin Putra. Di sini kan saya bertanya tentang keadaan saat ini Ustadz, di mana fenomena konsumtif dan hidup boros itu sedang banyak terjadi, sehingga banyak yang terlilit oleh hutang dan gaya hidup yang berlebihan. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana pola Islam yang bisa diberikan agar kita bisa hidup tanpa menjadi budak nafsu atau budak dunia yang berlebihan? Artinya tidak menjadi budak nafsu secara berlebihan. Baik, terima kasih Mas Putra, pertanyaan sangat menarik sekali bagaimana kita pola Islam, konsep Islam itu sendiri agar kita tidak diperbudak oleh dunia. Silakan Ustaz Ozan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Seringkali kita di era digital ini Bapak Ibu ya, kita selalu mudah terpancing nafsu kita dalam tanda kutip. Kita FOMO, ikut-ikutan tren dan seterusnya. Akhirnya yang ditimbulkan dalam hati kita adalah hasad atau dengki, iri. Betul ya Bu? Tapi sebenarnya kita juga harus mengukur kemampuan kita. Karena kalau kita tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka bisa jadi kita yang akan terkena dampaknya. Tetangga punya kulkas baru, kita yang kedinginan, gitu kan? Tetangga punya kompor baru, kita yang kepanasan. Tetangga naik haji, kita yang naik tensi. Tetangga kawin lagi, kita ikutan kawin lagi bapak-bapak. Ini yang repot. Ngukurnya kalau kebahagiaan orang lain nggak pernah puas, nggak pernah selesai. Bahkan dalam hadis dijelaskan laulibni Adam wadin bin zahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar hatta wala yamla afahu illa turab. Kalaulah anak Adam itu diberikan satu lembah gunung emas, pasti ia akan menginginkan satu lembah emas yang lainnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya tertimbun dengan tanah atau dalam keadaan dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus sama-sama kita kembalikan kepada diri kita, bahwasanya syukur menjadi benteng kita. Ya, makanya ibu-ibu, Bu, kalau diberikan berapapun yang diberikan oleh suami harus bersyukur, karena kata Nabi, kenapa di neraka itu banyak penghuninya wanita? Jawaban Nabi apa? Yakfurnal ashir. Banyak para wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Jangan suaminya udah kerja susah payah, pendapatan pas-pasan, ibu-ibu nyuruhnya nggak benar. Orang mapak kerja udah bertahun-tahun, pendapatan segini-gini aja, orang mah nyolong apaan kayak Pak? Lah, suaminya disuruh nyolong, kan? Naudzubillah, doakan yang terbaik. Jadi syukur yang pertama yang menjadi benteng kita, karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan berikan nikmat yang bertambah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ozan atas jawabannya.